Bayu. Apa kabar? Baik, Laura. Kamu lagi di sini? Tante Laura, apa kabar? Dalin, ini mama aku. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku lebih baik untuk tinggal di rumah sana deh, Mas. Oh, nggak masalah. Iya, malam ini aja nggak apa-apa. Sebentar lagi Bu Laura akan datang ke sini, Bu. Permainan akan segera dimulai. Sekarang aku baru ngerti, Oma. Kita akan buat Kirana menjauh dari Bukansa. Dan Tante Laura akan mewujudkan itu. Terima kasih karena Allah udah gak ngambil mama. Aku mohon ya Allah, aku jangan pisah dari mama. Aku mohon ya Allah, jangan ambil mama lagi. Aku mohon ya Allah, aku mohon. Kirana, kamu lagi doain siapa sih? Doain Mama? Mama Sarah? Enggak, aku doain mama Kanza. Loh, kok kamu malah doain Ibu Kansa sih? Dia itu bukan mama kita, Kirana. Harusnya kamu tuh doain mama kita sendiri, Mama Sarah. Mama Sarah lebih penting. Kenapa aku gak boleh doain mama Kanza? Kan dia mama kita. Dia itu bukan mama kita. Kan aku udah bilang kalau mama Kanza itu mama Sarah. Tapi cuma mukanya yang beda. Tapi sama-sama mama kita. Enggak, Kirana. Dia itu bukan mama kita. Harusnya kakak merasakan itu di hati kakak. Nanti kakak pasti merasa. Aku juga merasa kalau mama Kanza itu mama aku. Ibu Kansa itu bukan mama kita. Mama kita adalah Mama Sarah, Kirana. Kamu juga udah dibudakin sama Ibu Kansa. Kamu juga lagi mau-mauan aja surah sama dia. Enggak, itu nggak benar. Kirana, suatu saat nanti kamu akan sadar kalau omongan kakak ini benar. Kamu akan kecewa dan menyesal sekali. Enggak, itu nggak benar. Kirana! Lihat aja, Kak. Kamu akan menyesal, Kirana. Jadi, bagaimana keadaan Kanza, Raffi? Keadaan Kanza baik-baik aja, baik. Ada beberapa memar di beberapa bagian tubuhnya, tapi tidak ada luka dalam. Oh iya, jangan lupa kamu berikan obat untuk ibumu ya, baik. Karena kondisinya cukup mengkhawatirkan. Iya, tentu saja aku akan memantau ibuku. Terima kasih, Afik ya. Tolong repot nih. Nggak apa-apa, baik. Nggak usah khawatir, memang tugasnya sebagai dokter. Papa. Kenapa? Hah? Kak Dani nakal lagi. Kak Dani, gak usah bilang kalau mama Kanza itu bukan mama kita. Katanya mama manfaatin aku. Pa, bilang ke Kak Dani biar gak gangguin aku. Iya. Dani, nanti Papa bicara sama kamu ya. Serah deh. Udah, sayang.
Kasihan Mama Kanza ditinggalin sendirian. Kamu temenin ya? Iya, Pak. Ya, sayang. Yang sabar ya, Bay. Iya, mungkin Allah lagi menguji kesabaran aku terus, Bay. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu, Bay. Serius, hujan begini, sebentar. Kamu sakit gawat, Bay. Terima kasih loh, Bay. Saya pinjam dulu payungnya. Ya, Ayo, Bay. ya, hati-hati. Sekarang bagian aku udah kelar. Tinggal tunggu bagian Tante Laura. Sekarang Oma istirahat aja, biar aku yang ngurus semua ini. Tadi Bu Lastri ngomong apa ya? Kok aku lupa? Kanza, Kanza, gini apa? Ibu dan kakak lo si Tasya itu tahu betul keselamatan kita itu kalau lo selamat juga, lo baik-baik, lo terjaga. Jadi kalau menurut ibu sih ada baiknya sekarang ini ya kita kerjasama, saling tolong menolong. Ya ini buat keselamatan lo juga gitu ya. Bu, aku mau Ibu menjauh ya Bu sama Bu Lastri. Oh. Jangan kepancing emosi. Aku nggak mau ada drama di rumah ini lagi. Iya, Kanza, iya. Ibu juga terus terang capek lahir batin. Berantem lu sama si nenek lampir. Tapi kan, ya gimana? Ibu mertua kamu tuh kan gilingan banget. Selalu aja cari gara-gara. Pokoknya, ibu janji. Kalau dia nyamperin ibu akan menjauh sejauh-jauhnya. Ya. Lagi pula Ibu juga harus tenang, Bu. Ada Mas Bayu yang jagain aku. Pokoknya inget ya, Bu. Jangan kepancing. Yaudah, Bu. Aku mau ketemu ada tamu. Belaku, tampang udah kaya dia. Gilingan. Laura, silakan. Oh, ya. Halo. Hai, sayang. Terima kasih ya, Laura. Kamu sudah mau meluangkan waktu datang ke sini untuk mengajar anak-anakku. Iya, saya juga mau ngucapin terima kasih. Kalau misalkan kamu butuh apa-apa, jangan ragu-ragu ya. Iya, sama-sama. Ini juga kesempatan bagus buat aku. Ya, menguji metode pengajaran aku juga. Semoga aja kita dapat hasil yang terbaik ya. Kirana, dengar Papa. Mulai sekarang, Tante Laura ini menjadi ibu guru kamu. Jadi ibu guru Laura. Ngajar di rumah untuk Kak Dani, Nadia, dan juga kamu ya sayangnya. Enggak, aku maunya belajar sama Mama. Laura, Kirana ini memang nempel banget sama Mama Kanzanya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Nanti lama-lama juga terbiasa. Ya udah Mas, kamu anterin Laura ke kamarnya ya. Aku mau nemenin Kirana dulu. Mari, Laura, aku tunjukin kamarnya. Iya. Loh. Tante Laura? Sekarang waktunya belajar. Belajar? Tan. Udah, jangan ada tapi-tapi ya. Kalau saya bilang belajar, ikuti perintah. Tuh, Tante mau apa sih, Tan? Kamu santai aja. Tenang. Aku kesini mau santai, sekarang juga kamu panggil kakak kamu karena aku mau makan pizza. Makan pizza? Ya. Gimana caranya?
Nanti kalau papa lihat gimana? Ntar curiga lagi. Kamu kan bisa minta tolong sama pembantu oma kamu. Udah cepetan ya. Sekarang mendingan kamu telepon kakak kamu. Langsung pesan pizza ya. Cepetan ya, tante udah lapar banget. Beneran nih? Iya. Halo kak. Halo kak. Cepet ke kamar gua, penting banget. Oh iya, sekalian pesenin pizza ya kak. Terserah lu mau ukuran berapa aja. Beneran. Ya. Cepetan. Tapi beneran teman belajar Tan. Tante Laura. Kok ada di sini? Iya. Aku di sini. Aku mau memenuhi janji aku sama Oma. Kalau aku mau ngurusin ibu tiri kalian. Tante, kalau tante butuh bantuan bilang aja sama kita. Kita tahu kok semuanya tentang perempuan itu. Emang tante mau rencanain apa? Kalian tenang aja. Tante masih punya banyak cara. Karena kita akan membunuh ular tanpa kita terluka. Aku nih ya, sakit tahu. Sakit. Kamu itu lagi pula gilingan banget sih Tasya. Harusnya kamu pikir, dipakai otak kamu. Kita itu lagi jadi inceran bocah-bocah bandel itu. Jadi kamu harus dong ekstra hati-hati. Si Bu, Ya. pesanannya Bu. Oh iya. Tunggu. Nah nih, Bu. uangnya, kembaliannya ambil aja Mas. Oh iya, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Yuk. Aduh. Itu pembokat gilingan bawa pizza. Pesanan siapa ya? Gak tahu. Haters mama kali, Bu Lastri. Oh, enggak. Gak mungkin lah. Si nenek lampir itu kan tenggorokannya lagi bermasalah. Mana mungkin dia mau makan pizza. Kayaknya nih ada sesuatu deh nih. Mah, mama mau kemana sih? Udah, kamu diem aja di sini. Mama mau cari tahu. Kamu harus awasi di sana ya. Kasih tanda kalau kamu melihat Mas Bayu atau perempuan itu. Ya, Bu.
gigi satu potong. Pelit banget sih. Ih! Itu perempuan siapa ya? Kok kelihatannya akrab banget sampai mau kat gilingan itu? Oke, sekarang aku jelasin gimana strategi kita. Oke, anggaplah misi kita ini kita sebut Kirana benci Kanza. Terus nanti, Dani, kamu harus ada di posisi paling depan. Oke? Dan kamu harus di belakang, jangan jauh sekitar ya 2 meter lah jaraknya. Kalian pokoknya harus bareng-bareng. Setelah itu nanti aku masuk di sana dan kita pergoki mereka. Oke? Ya, kamu udah ngerti ya? Jadi kamu di belakang posisinya dan kamu harus di depan. Nanti di antara itu aku masuk. Ya. Gitu ya. Oke. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan Putri Sematawangi itu. Seluruh warga Pulau Bintan diundang untuk hadir. Para undangan merasa senang melihat Putri Pandan Berduri bersanding dengan jenang perkasa yang terlihat sangat serasi. Dan akhirnya mereka hidup dengan bahagia. Bobo yang nyenyak ya. Kanza. Ada apa, Bu? Itu ya, ibu ngeliat di kamar si Dani ada perempuan. Siapa itu? Oh, itu sahabatnya Mas Bayu. Dia di sini jadi guru homeschooling buat bantuin Nadia sama Dani. Emangnya kenapa, Bu? Guru homeschooling. Terus terang aja ya, ibu curiga banget sama itu perempuan. Lo tuh harus ekstra hati-hati deh. Sebenarnya tuh perempuan punya rencana busuk loh. Apalagi dia deket banget sama anak-anak. Bisa jadi juga tuh perempuan deket sama nenek lampir, mertua lo. Udah deh, Bu. Ibu jangan curigaan kayak gitu. Mungkin dia kenal akrab karena udah lama, Bu. Kan sahabatan dulunya. Dan dia tuh emang diperlukan di sini buat bantuin Nadia sama Dani. Ibu, kalau misalkan Ibu masih ragu-ragu dan takut, mendingan Ibu pergi ya dari sini, Bu. Jangan tinggal di sini. Oke, sekarang kalian berdua udah paham kan? Kalian kerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Begitu juga Tante. Tante akan kerjakan apa yang menjadi kerjaan Tante. Oke, Tante. Kanza, sepertinya aku mau ngobrol sama kamu soal anak-anak. Boleh? Mari kita, Kok.
Dari awal, aku memang udah setuju untuk mengajari anak-anak itu. Tapi ya aku mohon maaf, aku harus menyampaikan kalau mereka itu adalah anak-anak yang nakal sekali. Mereka berdua itu susah diatur. Aku itu udah kenal lama sama mereka, sejak mereka kecil. Dan di saat ibu kandungnya masih ada, Mbak Sarah juga pernah bilang kalau dia itu memang kewalahan untuk mendidik anaknya. Jadi aku cukup mengerti berapa banyak penderitaan yang mereka kasih sama kamu. Kanza, ada satu hal yang harus aku sampaikan sama kamu. Kalau sampai anak-anak itu kurang ajar sama aku, mohon maaf, aku harus bersikap keras sama mereka. Aku nggak mau terima gitu aja seperti kamu ataupun Mbak Sarah. Karena aku bukan orang tuanya, aku juga bukan keluarganya, tapi aku adalah guru dari mereka. Udah tugas aku untuk mendisiplinkan mereka. Jadi, aku harap kamu mengerti dan tolong sampaikan sama Mas Bayu. Dan nanti aku sampaikan ke Mas Bayu. Karena kami berdua udah mempercayain anak-anak sama kamu. Karena Mas Bayu menginginkan anak-anak jadi anak-anak yang baik seperti dulu. Mas Bayu sangat sayang sama anak-anak. Dan dia punya harapan yang besar buat anak-anak. Iya, aku ngerti. Namanya orang tua ya, mau gimana pun kan itu anaknya. Mau senakal apapun ya tetap anaknya. Tetap disayang, tetap menaruh harapan. Ini saatnya. Di bawah. Rasain lu pada. Dani. Coba. Dani kabur, ya kan? Aku yakin pasti ini ulahnya dia. Kirana, ya tidur lagi nih orang. Kirana bangun Kirana. Kanza manggil kamu. Kirana. Ada apa kata dia? Itu Kanza manggil kamu. Ayo kamu bangun. Aku nggak tahu, katanya kamu disuruh nemuin dia. Udah kamu ketemu dulu sama dia. Ayo cepet. Kamu sekarang ngerti kan? Mereka tuh memang anak-anak yang nakal. Harusnya kamu tuh bisa bersikap lebih tegas dong. Jangan kayak begini. Harusnya kamu panggil Mas Bayu aja, biar aku ceritain aja, ya?
Tolong kamu jangan ceritain masalah ini sama Mas Bayu. Kalau misalkan Mas Bayu tahu, dia pasti bakal marah. Dan dia akan menghukum Dani. Dan itu udah benci sama aku. Tolong jangan buat dia untuk tambah benci aku. Kanza, aku salut sama kamu. Kamu itu benar-benar perempuan yang penyabar sekali. Satu-satunya orang yang waras di rumah sakit jiwa ini, itu cuma Kirana. Dan aku yakin karena besarnya cinta Kirana, itu yang membuat kamu bertahan di rumah ini. Kalau dia tuh sangat mencintai kamu, dia sangat menyayangi kamu. Dia bilang, kamu itu adalah sosok mamahnya. Kamu itu adalah Sarah. Aku juga kaget sih, kenapa Kirana bisa cerita seperti itu. Gimana Kanza? Ceritanya gimana sih? Sebelum Bu Sarah meninggal, Bu Sarah pernah bilang sama Kirana, dia akan balik dari rumah Allah dengan wajah yang baru. Dan menikah dengan Mas Bayu, papanya. Dan itulah aku. Makanya Kirana langsung terima aku. Oh gitu ceritanya. Jadi selama ini Kirana nggak tahu kalau kamu itu orang lain. Jadi selama ini dia taunya kalau kamu itu adalah Sarah. Kirana tuh masih kecil untuk memahami ini semua. Dan Mas Bayu sangat sayang sama Kirana. Dan kalau misalkan aku ngasih tahu kalau aku bukan Bu Sarah, aku bakal ngecewain dia. Karena dia tahu Bu Sarah, ibu kandungnya, nggak bisa balik lagi dari rumah Allah. Ya, tapi kan Kanza, Aku nggak bisa untuk kasih tahu sama Kirana. Pertama, aku ngecewain dia. Kedua, pasti dia nggak mau ketemu sama aku lagi. Dan apalagi aku istri barunya Mas Bayu. Sekarang, Kirana gak bakal percaya lagi sama perempuan itu. Iya, sekarang Kirana bakal membenci dia setengah mati.
Sabar ya. Kamu wanita yang cantik. Lihat tuh Kak, Kirana langsung shock begitu. Sebenarnya gue nggak tega sih ngeliat Kirana kayak gitu. Ya, tapi mau gimana lagi, ini udah bagi kebaikan dia juga kan. Kalau nggak kayak gini, dia tuh nggak bakal pernah tahu kalau misalnya bukan saya itu cuma manfaatin dia. Lo bener Kak, ini semua demi kebaikan Kirana. Dan kita bertiga akan lebih kompak lagi. Dan Kirana nggak ada di pihaknya dia. Dan misi selanjutnya, tinggal ngeyakinin papa deh. Dengan bantuan Tante Laura, itu semua lebih mudah Kak. Lihat, Kirana langsung shock. Sekarang mah udah nggak ada bedanya lagi. Kirana udah denger dari mulutnya Bukansa kalau Bukansa itu adalah ibu tirinya. Iya, akhirnya. Sekarang kita tinggal tunggu waktunya Bukansa didepak dari rumah ini. Gue gak sabar deh ngeliat mereka semua angkat kaki dari rumah ini. Suara apa itu? Ada masalah apa lagi sih? Kanza, tunggu. Kamu jangan kesana sendirian ya. Aku nggak percaya sama mereka berdua. Aku yakin mereka pasti merencanakan sesuatu. Kanza. Dani, Kirana pingsan. Aduh, gue gak nyangka Kirana kayak gini. Ayo bantuin. Kirana! 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 Saya, yang mana? Saya bangun, saya. Yang mana? Kirana! Kirana! Bu, mau dibawa kemana bu adik kita bu? Lepas Bu, lepas! Lepasin! Enggak. Jangan diambil Kirana. Ibu harus tolongin Kirana. Bu, apa yang udah Ibu lakuin Bu sampai Kirana pingsan seperti ini Bu? Iya bu, ibu kebangetan tau gak sih bu? Sini balikin ke laki kita bu. Enggak, mendingan sekalian kalian telepon dokter Rafiq sekarang. Cepetan! Sayang bertahan ya nak ya. Bertahan ya sayangnya, dokter sebentar lagi datang kok nak. Bu, mau dibawa kemana bu adik kita bu? Lepas Bu, lepas! Lepasin! Enggak, mendingan sekalian kalian telepon dokter Rafiq sekarang. Cepetan! Sayang bertahan ya nak ya. Bertahan ya sayangnya, dokter sebentar lagi datang kok nak. Kirana, kamu bangun ya sayang ya. Ya Allah, Kirana kenapa ini? Mbak tolong panggil dokter Rafiq ya sekarang. Aku nggak mau terlambat terjadi apa-apa sama Kirana. Tolong telepon dokter Rafiq sekarang ya. Kanza. Kamu tenang dulu ya. Tolong teleponin. Iya. Aku coba carikan dokter ya. Bangun nak.
bangun ya sayang ya. Laura, ada apa ini? Sesuatu. Aku dengar dari ruang kerjaku ada ribut-ribut. Ada apa ini? Aku seperti mendengar suara Kanza berteriak. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi Kirana tuh jatuh ke lantai. Apa? Terus Kanza Kanza kenapa? Sekarang di mana Kanza? langsung membawa Kirana ke kamar. Kalian berdua ngapain diem aja sih? Hah? Kenapa nggak telepon dokter aja? Kalian nggak dengar ibu kalian bilang apa? Ibu ini di pihak mana sih, Bu? Kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu ya? Tante berani ya nampar Dani? Kalian ini harus mikir ya, kalau sampai adik kamu itu ada apa-apa, semua rencana kita gagal. Maksudnya? Kalau kalian masih belum mengerti juga, sekarang juga kalian berdiri di pojokan sana dan pikir kenapa tante bicara seperti ini. Banyak-banyak berdoa aja ya. Semoga adik kalian itu baik-baik aja. Dan dia masih mengingat apa yang Kanza bicarakan. Supaya dia tetap membenci Kanza. Ya udah, sekarang kalian berdua telepon dokter Rafiq sekarang juga. Oke? Ya, ayo, cepet dong. Mas, Kanza, apa yang terjadi dengan Kirana? Kenapa? Ada apa dengan dia? aku juga nggak tahu Mas. Tadi aku ketemu sama Kirana. Kirana tadi udah tiduran di lantai, Mas. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kirana? Tadinya dia sehat-sehat aja, kenapa tiba-tiba pingsan seperti ini? Aku nggak tahu Mas. Aku benar-benar nggak tahu Mas. Coba, biar aku periksa. Kamu duduk di sini. Suhu badannya normal. Badannya juga nggak ada yang luka. Tapi kenapa Kirana bisa pingsan, Kanza? Kenapa? Aku nggak tahu Mas. Aku cuma taunya dia tiba-tiba jatuh aja Mas. Makanya tadi aku udah suruh Dani untuk telepon dokter Rafiq. Tapi sampai sekarang dokter Rafiq belum datang. Ya Kanza, maafkan aku. Kanza, kamu harus tenang. Kamu harus tenang. Kalau kamu tidak bisa tenang, aku juga nggak bisa tenang. Ya. Sekarang kamu lebih baik tarik nafas. Tarik nafas yang dalam, buang pelan-pelan. Ayo, dicoba. Kirana anak baik. Dia anak yang kuat, dia pasti bisa bertahan. Apa Dani tahu apa yang terjadi dengan Kirana? Mas Bayu kelihatannya tulus dan perhatian banget sama perempuan itu. Mereka nggak bisa terus begini. Aku harus segera mengalihkan perhatian mereka. Ini kenapa kaki Kirana dingin banget ya Mas? Mas, harusnya Mas Bayu tanya langsung aja sama Dani, anak laki-laki Mas Bayu yang sangat nakal itu. Apa maksud kamu? Ya, seharian ini Dani itu berusaha untuk ngerjain Kanza.
bisa juga yang terjadi sama Kirana ini itu ulahnya Dani. Dani! Mas, Dani itu pasti nggak sengaja, Mas. Mas, udah Mas, kamu tenangin diri kamu dulu, Mas. Kamu jangan marah-marah, Mas. Bagaimana aku bisa tenang? Hal ini nggak bisa dibiarkan. Mbak, tadi kan saya udah bilang, Mbak, jangan kasih tahu masalah ini ke Mas Bayu. Ini bukan waktu yang tepat. Ini nggak bisa dibiarkan. Nanti aku akan bicara sama Dani. Sekarang kita semua harus fokus dulu dengan Kirana. Rafiq, syukurlah kamu cepat datang. Kirana tiba-tiba pingsan, nggak tahu penyebabnya apa. Oke. Biar aku langsung cek aja. Ya dok, tolong selamatin Kirana ya. Iya Kanza, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Tolong bantu doa ya. Iya, Rik. Iya. Mas, kamu tenang aja ya. Aku yakin Kirana akan baik-baik aja. Kamu juga tenang ya, Kanza? Kanza, kamu itu kan cuma memerlukan satu hal. Maksud ibu? Satu hal, tapi itu semuanya gagal. Cukup, Ibu. Kenapa Ibu itu selalu menyalahkan Kanza? Ini semua bukan perbuatan Kanza. Kenapa Ibu nggak menuduh cucu-cucu Ibu yang manja-manja itu? Bayu, kamu benar-benar sekarang berubah. Kamu benar sudah jadi anak durhaka. Laura, tolong. Kamu katakan pada Ibu. Kalau bukan Kanza yang melakukan ini semua, Kanza tidak mengeluarkan sepatah kata pun mengenai orang yang melakukannya. Biar Ibu mendengar sendiri dari kamu, Laura. Kalau Ibu masih belum percaya, apa perlu kita semua melihat CCTV siapa yang melakukan ini semua? Ini pasti perbuatan Dani. Ternyata perempuan itu bisa tegas juga ya. Dan Kirana gimana? Baik-baik aja. Iya sih kak. Terus kenapa lo tadi mondar-mandir kayak gitu? Ya gue lagi mikir aja kak. Kirana kan lagi nggak sadar ya. Semoga aja Kirana hilang ingatan kak. Dani! Apa yang udah kamu lakuin sama Kirana? Aku nggak ngelakuin apa-apa sama Kirana ya, Bu. Aku tahu Dani, Bu, dia nggak mungkin kerjaan Kirana. Cukup ya? Lalu siapa yang ngerjain Kirana? Kalian udah mencoba untuk ngerjain ibu. Ya pasti kalian lah. Kirana itu adik kandung aku sendiri, Bu. Dan aku sayang sama dia. Mana mungkin aku nyakitin dia, Bu. Kamu jadi laki-laki harus gentle dong. Kamu harus mengakui perbuatan kamu. Dani! Dani! Dani. Dani, apa-apaan kamu? Apa-apaan? Aku cuma menepis tangan dia, Pak. Salah sendiri kalau dia lemah. Terlalu banyak alasan kamu jadi anak. Sekarang kamu minta maaf sama Mama Kanza.
Dani! Ayo minta maaf. Oke, aku minta maaf. Puas kan? Kirana, kamu tenang aja ya. Serahin semua sama aku, biar aku yang ngurus. Kamu temuin Kirana aja. Ya, terima kasih. Kenapa gue disuruh paksa sih untuk minta maaf sama Bu Kansa? Gak ada gunanya tuh wanita di sini. Sebenarnya tante di pihak mana sih, Tan? Kamu tuh ikutin aja semua perintah aku. Kamu jangan ngeluh dan jangan protes. Kamu mau kan memenangkan semua ini? Oh iya. Berarti benar. Si Laura itu sudah bergabung dengan gerombolan haters asih Tasya. Dugaan Mama benar. Benar 100%. Kalau mereka itu punya rencana jahat. Dan si Laura adalah wanita licik. Dan Bisa gawat nih. Mereka bisa tahu gue di sini. ada apa tuh? Pasti ada orang yang ngikutin kita. Siapa tapi? Mungkin bukan sah. Kansa. Kita sekarang harus cari tahu siapa dia. Jangan sampai orang itu menggagalkan semua rencana kita. Bergawat. Mereka itu udah tahu keberadaan gue. Udah gitu si Laura. Ternyata dia benar seperti musuh dalam selimut. Licik. Mukanya ada dua. Depan beda, belakang beda. Gawat nih. Tuh, kayak ada orang lari tuh. Oh iya. Ayo Itu kita. dah. Kita harus cari sekitar sini. Siapa tahu dia ngumpet daerah sini. Tante, kayaknya dia nggak ada di sini deh. Coba kita cari tempat lain. Oke. Kita coba cari tempat lain ya. Oh, ternyata ada orang yang nguping pembicaraan kita dari tadi. Siapa Tante? Aku juga nggak tahu siapa orangnya. Tapi siapapun dia nggak akan gampang cerita aku. Ayo Tan, kita labrak aja sekarang dia biar kapok. Pokoknya mereka harus keluar dari rumah ini. Aku punya cara tersendiri. Gimana ya Mas keadaan Kirana, Mas? Dia baik-baik aja kan? Kansa, tenang. Tenang, udah. Jangan nangis. Kita berdoa saja untuk Kirana, biar cepat sembuh. Gimana aku nggak panik, Mas? Tadi aku ngeliat dia. Tadi dia tuh tiduran di lantai, Mas. Dia biasanya juga ceria, Mas. Kansa, kamu harus tahu Kirana itu anak baik. Dia kuat untuk bertahan. Dengan doa kita apalagi? Pasti dia akan cepat pulih, ya.
Dokter, gimana keadaan Kirana? Raffi, bagaimana? Kirana, kenapa? Aku masih belum bisa memastikan penyebab Kirana pingsan. Tapi mungkin karena dia jatuh pingsan, ada memar di kepalanya. Tapi ya mudah-mudahan Kirana bisa segera pulih. Tapi Kirana sekarang udah sadar belum? Oh, belum. Kirana belum sadar. Kalian harus mengawasi Kirana, terutama nanti setelah dia bangun. Karena aku khawatir dia terkena geger otak. Tapi ya, kita berdoa aja mudah-mudahan Kirana nggak kenapa-kenapa. Untuk saat ini biarkan Kirana istirahat dulu aja. Oh ya Ibu, ngomong-ngomong Ibu, tenggorokannya gimana Bu? Udah Ya. minum obat yang saya resepkan tadi? Lumayan. Ibu juga harus banyak istirahat ya Bu. Iya. Ya udah baik. Aku pamit dulu ya. Aku antar ke depan. Terima kasih banyak ya dok. Hari ini udah ngerepotin dokter. Bentar ya. Enggak. Kamu nggak boleh ketemu cucuku. Kamu pergi. Bu, tapi aku mau ketemu sama Kirana, Bu. Enggak. Dia tidak butuh sama kamu. Ya Bu, untuk saat ini Ibu nggak bisa ngelarang aku ya Bu. Kirana butuh sama aku, Bu. Apalagi pas nanti dia udah sadar. Dia pasti bakal nyari aku, Bu. Bu, izinin aku, Bu. Aku mau ketemu sama Kirana. Mas, aku mau ketemu sama Kirana, Mas. Mas. Lihat. Anakku aja nggak peduli sama kamu. Sebentar aja, Bu. Aku mau ketemu sama Kirana, Bu. Aku pengen tahu keadaan dia, Bu. Pokoknya enggak. Sayang, Papa tahu kamu anak yang kuat. Kamu bisa bertahan. Sekarang ikut Papa ya, Nak ya. Sayang. Kamu masih mau berdiri di sini? Atau ikut ke kamar aku? Bayu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bawa perempuan ini ke kamarmu? Tante, calon ibu mertuaku, sabar ya. Tante minta aku kesini untuk menyingkirkan perempuan itu kan? Mau kemana? Ke kamar, Mas. Kamu di sini saja. Temani Kirana. Kita nggak tahu sampai kapan Kirana itu akan sadar. Dan kalau dia sadar pasti dia akan mencari mamanya. Mas, kalau misalkan Kirana udah bangun, panggil aku aja, Mas. Aku di kamarku.
Aku ingin kamu di sini. Bersama aku. Dan Kirana. Kanza, mulai malam ini, kamar ini menjadi kamar kamu. Dan aku selamat ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Kok Mama diam aja? Ini kan kamar Mama dan Papa. Kok Mama lupa sih? Allah memang baik. Allah udah balikin Mama lagi dengan wajah yang baru. Mama lebih cantik kayak bidadari. Tapi senyum Mama masih sama. Makanya Kirana langsung tahu itu Mama. Akhirnya Mas Bayu, akhirnya kau memberi ruang di hati kamu untuk aku. Bukan cuma itu, kamu juga memberikan ruang di rumah ini untuk aku. Terima kasih Mas. Kamu orang baik, Kanza. Itu sebabnya Kirana bisa menerima kamu sejak pertama kamu datang. Mudah-mudahan ibuku dan kedua anakku yang lain bisa menerima kamu juga. Bahkan ibu tantri orang luar pun bisa merasakan kebaikan kamu, Kanza. Padahal kalian berdua tidak ada hubungan apapun. Tapi Bu Tantri begitu peduli dengan kamu. Mas, mau sampai kapan kamu merawat bapak ini? Kita nggak tahu di mana keluarga bapak ini. Nggak tahu nama bapak ini siapa. Makanya susah untuk nyari keluarganya. Pak, bagaimana kalau kita lapor ke polisi aja? Biar Pak Polisi bikin pengumuman. Siapa tahu keluarganya lihat nanti. Jangan, ada yang menginginkan dia meninggal. Itu sebabnya dia ditinggal kamar mayat. Kalau kita buat laporan ke polisi, buat pengumuman, nanti yang menginginkan dia meninggal cari tahu dan akan membunuhnya. Iya sih Mas. Tapi Mas, gimana kalau Non Laura pulang nanti tahu soal ini Mas? Nggak apa-apa. Kita pindahkan setelah Non Laura pulang. Bagaimanapun kita tetap menolong bapak ini. Iya benar Mas. Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya rahasia yang bapak sembunyikan sehingga mereka ingin membunuh bapak? Seandainya aku bisa menemukan dua wanita itu yang mengantarkan bapak ke kamar mayat, pasti aku bisa tahu soal bapak dari mereka. Ih, Mama tuh gimana sih? Diteleponin berkali-kali, bukan yang ngangkat kek. Bahaya
kalau gini situasinya. Gawat nih. Tahu semua rencana busuknya si Laura itu. Dengan dia, Dani, sama hatersnya Mama si nenek lampir. Pasti mereka tuh udah buat rencana untuk ngincar gue. Dan si Laura itu pasti dia mau ikut-ikutan. Gayanya aja sok lembut, sok manis, tutur katanya sok sopan. Padahal gue tahu banget, gue yakin banget. Aslinya dia tuh kayak ular yang ada di balik selimut. Pelan-pelan merayap, terus dia matok dengan bisanya. Bermuka dua. Dia lebih jahat dari Bu Lastri. Oke. Liantin ini kan liantin milik Kanza. Waktu itu kan udah ada di tangan Bu Tantri. Kenapa ada di sini? Oh. ini pasti lagi si Mama nih. Iya, ini pasti Mama nih. Aduh, bener-bener brilian deh. Jago banget kalau untuk urusan ngambil barang. Semenuju lalu kita cus nek. Oke, biar gak kedinginan di jalan. Oke. Pasti nih ada manfaatnya Leontin itu diambil sama Mama. Gue yakin Mama tahu itu pasti berguna banget buat gue. Kita tinggal cabut. Cek dulu situasi. Situasi aman terkendali. Cus. Kaki, kooperatif dikit apa? Aduh. Lah, si Mama tuh gimana sih? Giliran lagi situasi kayak gini teleponin bukan yang ngangkat. Benar kan dugaan gue? Laura tuh yang mau wanita ular. Coba harus kasih tahu Mama tentang hal ini. Mama tuh di mana sih? Di rumah nggak ada, di telepon nggak bisa. Mana sih perginya? Mana lagi tadi tuh kuncinya? Gak ada di sini. Hah? Ya? Jatuh lagi. Ribet.
lo bilang ada di rumah Pak Bayu tadi? Jadi si Laura ngebuntutin gue. Gue gak boleh ketahuan nih sama dia. Gak boleh ketangkep. Aduh, gak bisa nyusul gue sih. Gimana sih nih? Gue harus kabur kemana? Hahaha, yes. Gue berhasil kabur dari dia. Kena lo. Segini doang kemampuan lo. Berani-beraninya lo ngelawan gue. Tanggung sendiri akibatnya. Halo, Bahar. Kamu temui saya sekarang juga. Di Taman Majestic ya. Bu Laura, ada apa Bu? Saya juga nggak tahu. Saya kesini tiba-tiba Mbak ini sudah terjatuh seperti ini. Kayaknya dia ini korban tabrak lari deh. Kamu bisa urus kan? Kamu kan kerja di kamar mayat kan? Jadi kamu tahu betul gimana cara mengubur mayat ini di tempat kuburan yang mungkin memang udah nggak ada keluarganya. Baik Bu. Loh Bu, ini perempuan yang bawa bapak-bapak yang koma yang untuk dikubur. Jadi kamu kenal perempuan ini? Iya Bu, jadi beberapa hari yang lalu dia bawa bapak-bapak yang koma untuk dibuang. Jahat banget Bu dia nih. Dibuang? Iya. Terus kamu buang bapak-bapak itu? Enggak Bu, enggak saya buang. Soalnya bapak itu masih hidup, saya jagain. Setelah itu saya tunjukin sama ibu. Oke, Bahar. Aku mau ketemu sama bapak itu. Bapak itu ada di rumah kamu kan? Oke Bu, setelah ini kita ketemu di rumah saja. Oke. Jadi sekarang kamu urus perempuan ini, ya? Iya Bu. Saya mau kalian berdua rawat dia. Bahar. Kamu tahu kan caranya ngerawat dia? Terima ini. Kamu beli semua kebutuhan dia. Dan pastikan dia tetap hidup. Iya Bu, iya. Saya dan istri saya akan merawat bapak ini. Ingat ya, uang itu saya berikan untuk kebutuhan dia, bukan buat kalian. Apa laki-laki ini ada hubungannya dengan ibu tiri Kanza dan anak tirinya? Atau kemungkinan dia itu ada hubungan darah dengan Kanza? Aku harus cari tahu.
sih Tasya? Udah malam gini, tuh anak kok belum pulang-pulang juga. Gak diangkat lagi. Lebih baik sekarang kamu tidur aja. Siapa tahu kamu bisa ketemu Tasya di mimpi kamu. Lo bilang apa barusan? Hah? Bilang apa? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Maksud lo apa? Ngomong! Lepasin! Hah? Perempuan songong! Perempuan songong lo ya? Kurang ajar. Dia ngomong gitu tentang Tasya. Mimpi. Aduh. Kilingan, si Tasya miss call berkali-kali. Tadi gue nggak angkat, gue nggak denger. Gue telepon balik deh. Loh, kok suara handphone Tasya di sekitar sini? Tasya! Tasya! Tasya, kamu di mana? Udah malam kok baru pulang sih kamu tuh, Tasya! Hah? Kok suara handphone Tasya kedengeran dari sini? Tasya! Tasya! Tasya, lo di dalam! Tasya! Cuma suara doang, suara handphone. Tasya, lo jangan bercanda, lo jangan pakai kuat-kuat Tasya! Gue mesti buka, mana batu? Gue mesti pecahin nih kaca nih. Batunya mana nih? Hah? Gimana caranya nih? Stop. Kamu ngapain ya? Hah? Jangan pecahin mobil saya, bisa memang kamu gantinya. Mampu. Lo denger baik-baik ya. Handphone anak gue ada di dalam mobil lo. Kenapa kok bisa? Handphone anak gue ada dalam mobil lo, terus Tasyanya nggak ada. Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Sekarang aku mau dengar. Mana suaranya? Kenapa kok bisa? Handphone anak gue ada dalam mobil lo, terus Tasyanya nggak ada. Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Lo apain? Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Aku ngomong. Sekarang aku mau dengar. Mana suaranya? Coba telepon lagi. Gue telepon lagi. Tadi bunyi. Gue dengar, gue lihat handphone ada di sini. Lo lihat ya. Gue telepon lagi. Handphone aku ini. Nih lihat ya. Mana? Gak usah halu deh. Siniin kunci mobil lo. Siniin kunci mobil lo. Handphone anak gue ada di dalam mobil lo. Ada. Lepasin. Biar gue ambil sendiri. Gue yakin banget. Lepasin kunci mobil lo. Lepasin gak? Ibu. Lepasin. Lepasin. Cukup. Ibu. Emang nih, ibu kamu nih yang selalu bikin gara-gara. Masa dia mau ngambil kunci mobil aku? Kanza, handphonenya Tasya ada di dalam mobil dia. Tapi Tasyanya nggak ada di dalam. Ibu mau ngambil handphonenya Tasya. Sini kunci mobil. Cukup ya Bu ya, aku nggak mau ada ribut-ribut di rumah ini Bu. Lo denger ibu ya? Ini perempuan udah ngelakuin sesuatu ke Tasya, ke saudara tiri lo. Handphonenya
Buktinya ini, handphone Tasya ada di dalam, makanya lo buka. Lo buka ini pintu mobil. Ibu cukup, ibu aku nggak mau ada ribut-ribut di rumah ini ya Bu ya. Ayo, nggak ibu masuk ke kamar. Kanza, lo mesti dengar. Dia perempuan gak bener. Tasya, Kanza, lo tuh gimana sih? Kemana sih kalung dengan liontin yang aku ambil dari gadis bernama Tasya? Kemana sih? Pa! Papa! Pa! Ada apa sih, Mak? Kenapa? Pa! Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Aku ingat, aku pernah memberikan kalung yang ada liontinnya itu kepada anakku. Dan aku ingat aku menyuruh Hasan untuk mengambilnya di toko emas pada saat aku melahirkan. Hasan tuh tahu banget. Pak. Pak, aku mohon. Kita harus mencari Hasan. Karena dia tahu rahasia anakku ada di mana. Ya sayang. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk mencari Pak Hasan. Tapi memang belum ketemu. Tapi pasti kita bisa mendapatkan dia. Ya? Kenapa ya, Pak? Aku gak ingat apa-apa lagi. Selain yang aku ingat sekarang ini. Aku gak bisa mengingatnya. Ya, pelan-pelan pasti ingatan kamu akan pulih kembali. Ya? Pokoknya aku janji aku akan menemukan putri kamu yang hilang itu. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku gak ingin melihat kamu seperti ini lagi. Dan aku akan berjuang semampuku. Aku gak habis pikir. Kenapa ya Pak Hasan itu hilang bagai ditelan bumi. Pak, Tantri. Pak. Tasya bukan anak Pak Tantri. Tasya bukan Tantri. Aku nggak tahu keberadaan di mana. Kita harus mencarinya, Pak. Kita harus mencarinya. Ya sayang. Bu, sini. Kanza, lepasin. Lo harus tahu tuh perempuan gak benar. Bu. Udah Bu, jangan ribut-ribut kayak gini, cerita sama aku. Kanza, itu perempuan songong itu udah melakukan sesuatu yang gak baik terhadap saudara tiri lo. Itu handphonenya Tasya ada di dalam mobilnya dia, ibu ngeliat sendiri. Jadi Maksud ibu apa sih? Itu Tasya yang hubungin itu. Astaga. Aku capek tinggal sama Mama. Aku mau tinggal sendiri. Aku mau pisah sama Mama. Jangan hubungin aku lagi. dasar anak durhaka itu si Tasya. Gue udah sampai jantungan mikirin dia. Deg-degan khawatirin dia. Dia malah kirim pesan WA kayak gitu.
Tega banget sih tuh anak. Dia tega ninggalin mamanya sendirian. Tega banget sih lo, Tasya. Tega lo. Astaga. Dia ninggalin ibu. Kurang ajar tuh anak tuh. Gilingan. Pak, ini gambar Leontin yang aku ingat-ingat kenangan waktu aku memberikan kepada anakku. Dan juga Leontin yang aku ambil dari gadis bernama Tasya itu. Iya. Ini memang mirip sekali dengan Leontin yang kamu ambil dari gadis yang mengaku-ngaku sebagai anak kamu itu. Anak saya bukan Tasya. Tante, rencana Tante gagal. Gagal? Maksud kamu gimana? Apanya yang gagal? Bukan, tuh udah tidur di kamar papa, Tante. Pokoknya Tante harus cepat lakuin sesuatu. Kamu tenang aja ya. Aku masih punya cara lain. Kanza, itu ribut-ribut apa di luar? Ribut sekali. Maafin aku, Mas. Biasa ibu yang ribut-ribut. Apa lagi yang diributkan? Ada aja lah, aku juga nggak ngerti sama ibu. Selalu aja buat ibu kesel. Kamu kenapa kan? Mas, aku rasa kita udah nggak bisa tinggal lagi deh sama ibu. Rumah selalu ribut kalau ada ibu, Mas. Aku nggak enak sama kamu. Aku tahu. Kamu mengatakan itu bukan berarti kamu tidak mau mengurus ibumu. Kamu katakan itu karena kamu nggak enak dengan keluargaku kan? Iya, aku nggak enak, Mas. Aku nggak enak sama kamu, nggak enak sama ibu, nggak enak sama anak-anak. Makanya kenapa aku bilang kayak gitu, Mas? Aku malu. Kanza, kamu nggak perlu malu. Kamu sabar saja. Justru dengan adanya Bu Asi di rumah ini, dia justru melindungi kamu dari ibuku yang selalu marah-marah sama kamu. Biar ibuku, ya dia nggak bisa semena-mena juga ke kamu, ya kan? Tapi Mas... Sebentar saja. Bukan untuk selamanya kan? Kira sayang, kamu sudah sadar? Sayang? Sayang? Jadi selama ini Kirana nggak tahu kalau kamu itu orang lain. Jadi selama ini dia taunya kalau kamu itu adalah Sarah. Kirana tuh masih kecil untuk memahami ini semua. Dan Mas Bayu sangat sayang sama Kirana. Dan kalau misalkan aku ngasih tahu kalau aku bukan Bu Sarah, aku bakal ngecewain dia. Karena dia tahu Bu Sarah, ibu kandungnya, nggak bisa balik lagi dari rumah Allah. Pertama aku ngecewain dia,
Kedua pasti dia nggak mau ketemu sama aku lagi. Dan apalagi aku istri barunya Mas Bayu. Gimana perasaan kamu, sayang? Kamu bukan mama aku. Kirana. Sayang. Kamu mama palsu. Pergi. Kirana. Pergi. Mama palsu. Pergi. Kirana. Pergi. Rencana kamu memang bagus. Ya, tapi ini belum seberapa. Aku masih punya rencana-rencana hebat yang belum kalian lihat. Tante hebat banget ya, Tante. Iya dong. Terus selanjutnya mau gimana nih, Tan? Kirana sudah berhasil. Dan target selanjutnya adalah papa kalian. Emang Tante mau rencanain apa lagi? Nanti kalau rencananya sudah berjalan lancar, aku kasih tahu kalian ya. Tante Laura emang the best. Mama palsu. Pergi. Sayang. Kamu bukan mama aku. Sayang, Kirana, kamu nggak boleh begitu. Ini Mama Kanza, sayang. Kamu nggak baik begitu. Tapi dia mama palsu. Sayang, kamu kenapa ngomong kayak gitu sama mama? Ini mama saya. Kamu bukan mama Sayang, aku. ini pasti cuma salah paham doang, sayang. Mama bisa jelasin semuanya sama kamu kok. Ya, sayang. Kirana. Mas. Kirana. Pergi. Sayang. Pak, usir perempuan ini. Kirana. Kanza. Biar aku yang kejar Kirana, ya. Mas Kenis cuma salah paham deh, Mas. Mungkin dia tadi mungkin dengerin ceritaku sama Laura, Mas. Biar aku yang jelasin ke Kirana. Nanti kalau kamu dekat-dekat Kirana lagi, dia akan marah lagi sama kamu. Jangan dulu, ya. Ya Allah. Tasya, lo tuh di mana sih, Tasya? Ya, kilingan banget sih lo. Lamari Tasya. Ya ampun, kunci motornya nggak ada. Tasya juga nggak ada, handphone nggak ada. Aduh, kemana Tasya? Lu kemana sih, Tasya? Astaga! Tadi itu perempuan songong itu nggak ngizinin gue buat buka pintu mobilnya. Jangan-jangan itu perempuan songong udah melakukan sesuatu ke Tasya. Astaga, Tasya. Astaga, aduh.
Kirana hati-hati dong, hampir aja jatuh, untung nenek pegang. Jangan pegang aku. Kok kamu jadi julid gitu sih sama nenek? Hah? Bohong. Pembohong? Siapa yang pembohong? Kamu. Nenek pembohong? Astaga. Ini ada apa sih? Lo nangis? Malam-malam begini lo nangis? Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lo ngebohong ya? Nggak usah bohong sama ibu, udah lo ceritain aja sama ibu. Lo cerita. Aku bilang nggak apa-apa, Bu. Ini pasti ada hubungannya sama Kirana ya? Kanza, lo denger ya? Lo harus tahu ini semua itu tipu muslihatnya si cewek songong itu tuh. Siapa tuh? Laura itu. Kamu harus paham. Bisa nggak sih, Bu, sekali, Bu? Sekali aja tidak menyalahkan orang. Aduh, Kanza. Maksud ibu Bu, itu cukup lo ya. harus... Cukup, Bu. Cukup. Nggak semua orang tuh licik kayak Ibu. Oh gitu. Jadi menurut lo, ibu ini licik? Nah, karena itulah, tahu nggak, ibu bisa ngelihat kelicikan orang lain. Dan lu ya sebagai perempuan, sebagai istrinya Bayu yang orang kaya, terlalu polos. Makanya lu tuh dimanfaatin terus-terusan sama orang-orang. Ibu datang ke sini karena Ibu juga minta sesuatu kan, Bu? Langsung aja, Bu, nggak usah panjang lebar. Iya, Ibu mau minta tolong sama lo. Bantuin Ibu dong cariin Tasya. Ya, itu anak tiba-tiba ngilang. Ibu tuh apa ya? Takut dia kenapa-kenapa kan, Za? Perasaan Ibu tuh nggak enak banget. Kanza! Digilingan lo ya. Tega banget sih lo. Tega lo sama saudara tiri lo sendiri. Hah? Ibu paham deh. Kalau kelakuan lo kayak begini, diem aja. Berarti emang lo gak mau bantuin ibu dan bantuin Tasya. Mama jangan, Mama udah bohongin aku. Mama jangan. Mama jangan. Mama bohong ke aku. Kirana ini Papa. Tolong buka pintunya Nak ya. Tolong buka pintunya sayang. Gak mau, Papa aja yang pergi. Papa kan udah bohong sama aku juga. Papa udah bikin Kirana manggil dia Mama. Kirana gak mau bukain pintu. Kirana, Papa mau jelaskan semuanya ke kamu. Tapi buka dulu pintunya ya Nak ya. Iya, biar enak bicaranya. Ya sayang? Enggak. Ma, maafin aku ya Ma. Semuanya udah bohong sama aku. Kirana udah dapetin semua itu. Bukan Mama. Kirana ayo. Kirana sayang, ini kan Papa. Buka pintunya. Papa mau bicara sama kamu. Mama Kanza juga. Biar kamu nggak salah paham, Nak. Ya, buka pintunya ya sayang ya. Ini saatnya.
Mas Bayu, biar aku aja yang ngomong sama Kirana ya. Kamu yakin bisa? Ini pintunya dikunci loh. Aku coba. Kirana itu lagi bad mood aja. Ya siapa tahu dia mau ngobrol sama aku. Kirana, sayang, ini Tante Laura. Tante mau ngomong sama kamu ya. Boleh Tante masuk? Mas, biar aku ngobrol dulu sama Kirana ya. Kamu jangan dulu masuk, nanti malah repot lagi. Terima kasih. Ya Tante, kita masuk. Iya sayang. Gimana Mas? Kamu udah ngomong sama Kirana? Kirana tidak mau bicara sama kamu. Ya Allah Mas, gimana ini Mas? Ini semua salah aku Mas. Kamu jangan khawatir. Laura lagi bicara ke Kirana. Kanza, Kirana itu masih kecil. Kamu tahu sendiri kan? Dan dia baru mendengar tentang ini. Jadi wajar kalau dia belum bisa menerima keadaan ini. Aku sayang Mas sama Kirana Mas. Aku udah nganggap Kirana seperti anakku sendiri Mas. Mas gimana kalau misalkan Kirana benar-benar benci Mas sama aku Mas? Ini semua salah aku Mas. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu terus menyayangi Kirana dengan tulus. Ya, kamu gak usah khawatir dengan hal yang lain. Kamu sudah melakukan itu semua. Jadi gak usah khawatir dengan yang lain. Aku sayang sama Kirana Mas. Kirana udah jadi anak aku sendiri sekarang. Aku benar-benar gak tahu kalau misalkan dia mendengar ini semua Mas. Aku benar-benar gak tahu kenapa juga aku harus cerita kalau aku bukan Bu Sarah. Aku mau jelasin semuanya sama Kirana Mas, tapi... Ya, nanti. Nanti. Kita cari aja waktu yang paling tepat. Besok mungkin Kirana sudah lebih baik bisa menerima ini semua. Udah. Tidak usah terlalu dipikirkan. Anak ini adalah jalanku untuk mendekati Mas Bayu. Sayang, kamu jangan sedih kayak gitu ya. Tante ngerti kok. Kamu itu kangen banget sama mama kamu. Aku kira pas papa bawa pulang mama Kanza adalah mama. Kan mama yang bilang kalau mama akan datang lagi dengan orang yang beda, wajah yang beda, nama yang beda. Sayang, kamu harus tahu ya. Mama Kanza itu berbeda dengan Mama Sarah. Dia bukan mama kamu. Jadi selama ini Mama Kanza itu bohong sama kamu.
Mama bilang kalau bohong itu dosa. Ya, Mama Sarah itu benar. Kalau kita bohong, kita dosa. Pasti kamu juga gak nyangka kan? Kalau Mama Kanza itu bohong sama kamu selama ini. Mama Kanza udah bohongin Papa juga. Iya sayang, kamu benar. Mama Kanza juga sudah bohongin Papa. Jadi Tante minta kamu itu harus tetap sayang sama Papa. Karena Papa sayang banget sama kamu. Jadi sebenarnya yang jahat itu adalah Mama Kanza, bukan Papa. Ya, kamu harus nurut sama Papa ya. Jadi mulai sekarang, kamu janji ya, kamu harus jadi anak yang baik. Iya Tante, aku janji gak akan bikin Papa sedih lagi. Syukurlah Laura bisa menenangkan Kirana. Ternyata Laura memang bisa diandalkan. Anak pintar, janji ya. Oh, kilingan. Sumpah kilingan banget. Jadi ini rencana lo, perempuan songong.